Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia teman-teman. Kita masih memberikan perhatian ke Turki dan Suriah. Sebagaimana diketahui sejak 6 Februari lalu terjadinya gempa, maka korban yang meninggal dan luka-luka baik di Turki maupun Suriah bertambah jumlahnya. 5 hari setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo skala Richter itu melanda, maka di Turki data menyebutkan sudah 17.600 orang yang meninggal dunia di wilayah gempa, yaitu di bagian tenggara Turki. Dan jumlah yang luka-luka pun hampir mencapai 73.000 orang. Bangunan-bangunan runtuh dan sebagian mungkin korban masih berada di bawah reruntuhan. Dan di Suriah, laporan menyebutkan sudah lebih dari 3.400 orang yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ikut berduka atas musibah itu. Teman-teman, gempa yang menimbulkan korban dan kerugian luar biasa itu telah membangkitkan simpati negara-negara lain. 10 negara termasuk Indonesia dan terakhir kita dengar juga adalah PMI telah menyalurkan bantuannya. Dan memang jika ke Turki itu memang lebih mudah dilaksanakan. Di Suriah situasinya berbeda karena wilayah gempa di Suriah itu sebagian berada di wilayah pemerintah, tapi sebagian lainnya di wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontak yang melawan pemerintah. Jadi proses pemberian bantuan juga memerlukan prosedur yang lain. Yang pasti dunia menaruh perhatian dan berduka atas bencana di Turki dan Suriah. Yunani yang sejak 1 dekade bermusuhan secara politik dengan Turki juga telah memberikan perhatian dan memberikan simpati dan mengirimkan pasukan untuk memberikan pertolongan ke wilayah gempa yang ada di Turki, dan mereka sudah mulai bekerja. Uni Eropa pun yang tadinya agak antipati kepada Turki juga telah memberikan perhatian. Namun teman-teman, ada yang menarik di Turki sendiri. Ketika Presiden Erdogan mengunjungi lokasi bencana dan menemui korban gempa, ada yang menarik, sebagaimana diberitakan bahwa sejumlah warga itu justru mengecam kedatangan presidennya. Padahal presidennya itu datang untuk memberikan simpati dan memperlancar proses bantuan. Para korban itu merasa tidak mendapatkan bantuan dan sepenuhnya, dan merasa ditinggalkan sendirian oleh Erdogan. Sebagaimana dikutip kantor berita internasional, seorang warga itu menyindir presidennya dengan menyatakan bahwa kedatangan Presiden Erdogan jangan-jangan hanya untuk meminta dukungan suara pada pemilu yang akan diadakan pada bulan Mei yang akan datang. Mengapa mereka menyindir demikian? Sebab Presiden Erdogan itu telah mengumumkan akan diadakannya pemilihan umum pada minggu kedua, tepatnya pada tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Karena itu tentu saja masyarakat curiga bahwa presiden datang itu hanya untuk menarik perhatian itu. Tetapi apakah kemudian pemilu akan diadakan pada tanggal 14 Mei mendatang? Itu yang masih harus ditanyakan dan ditunggu bagaimana kemudian keputusan dari pemerintah. Yang pasti teman-teman, Presiden Erdogan telah menyatakan adanya masa darurat bencana selama 3 bulan. Jadi kalau kita hitung sekarang ini kan Februari, Maret, April. Jadi Mei masih mungkin diadakan pemilu karena masa daruratnya sudah selesai. Nah, masa darurat itu diberlakukan di 10 provinsi yang menjadi wilayah gempa atau terdampak dengan gempa itu. Dan sebagaimana diketahui saat ini Presiden Erdogan terus mendorong pemerintahannya, mendorong pasukannya, relawannya untuk mencari korban yang masih mungkin tertimbun di antara puing-puing, dan mereka harus berpacu dengan waktu sehubungan dengan waktu yang berjalan ini. Karena itu memang tentu kita harus perhatikan juga
keluhan dari warga itu. Karena sekarang ini masih banyak korban yang tidur di bawah tenda dan di jalan-jalan akibat rumahnya hancur terdampak oleh korban yang terjadi waktu itu. Boleh jadi warga Turki akan menolak diadakannya pemilu Mei mendatang. Pun, ada juga barangkali negara di dunia ini yang kemudian akan menarik simpatinya, bahkan mungkin mengecam keputusan politik Erdogan jika memaksakan pemilu yang akan datang bulan Mei. Dan mungkin menyebutnya sebagai tidak punya sense of crisis. Demikian teman-teman, lensa peristiwa kali ini. Saya Kabul Budiono. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.